Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Hermi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bernyanyi unisono. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional sebagai penyemangat kita. Selain itu, menyanyikan lagu wajib nasional adalah salah satu cara untuk tetap membangkitkan atau menanamkan sikap nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Oke, silakan anak-anak semua berdiri. Ya, dengan sikap siap kalian ikuti. Kita akan nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bu Hermi akan memandu dengan iringan. Kita akan bernyanyi bersama-sama walaupun kita tidak ada di satu tempat. Kalian masing-masing di rumah. Yuk, semuanya berdiri, sikap siap. Melanjutkan materi bernyanyi unisono. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang teknik vokal. Hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang bentuk penampilan vokal. Ada solo, duet, trio, kuartet, vokal grup, unisono, dan paduan suara. Kita juga akan belajar tentang unsur harmoni dalam bernyanyi unisono. Kemudian kita akan belajar bagaimana menganalisis bernyanyi unisono dalam video bernyanyi berkelompok. Oke, kita masuk pada bentuk penampilan vokal. Solo, bentuk penampilan vokal yang hanya dilakukan oleh satu orang penyanyi. Duet, bentuk penampilan vokal yang dilakukan oleh dua orang penyanyi dengan menyanyikan dua melodi suara yang berbeda. Trio, bentuk penampilan vokal yang dilakukan oleh tiga orang penyanyi dengan melodi suara atau variasi suara yang berbeda-beda. Kalau kuartet adalah bentuk penampilan vokal yang dilakukan oleh 4 orang penyanyi dengan melodi suara yang berbeda-beda. Vokal grup, bentuk penampilan vokal yang dilakukan lebih dari 4 orang penyanyi dengan diiringi pengiring. Pengiring ini bisa saja diiringi dengan gitar, dengan keyboard, dengan piano, atau dengan variasi gabungan dari alat-alat musik. Kemudian bernyanyi unisono, bentuk penampilan vokal yang dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama dengan satu suara atau menyanyikan melodi utama lagu. Paduan suara, bentuk penampilan vokal secara berkelompok minimal 12 orang yang menyanyikan lagu dengan variasi suara. Oke, kita akan lanjutkan dengan unsur harmoni dalam bernyanyi unisono.
Untuk bernyanyi unisono, selain dibutuhkan teknik vokal, juga dibutuhkan berbagai unsur harmoni. Apa saja unsur harmoni yang harus ada dalam bernyanyi unisono? Kesamaan nada, pitch. Untuk menghasilkan kesamaan nada diperlukan penguasaan pitch control atau kemampuan membidik nada dengan tepat. Jika salah satu penyanyi salah membidik nada, nyanyian akan sumbang atau fals. Oleh karena itu, dalam bernyanyi satu suara secara berkelompok atau bernyanyi unisono, tidak perlu improvisasi melodi dan ornamentasi. Unsur harmoni berikutnya yaitu kesamaan tempo. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Dalam bernyanyi satu suara secara berkelompok, tiap penyanyi harus bernyanyi dengan kecepatan yang sama. Tidak boleh ada yang saling mendahului supaya cepat selesai terus cepat-cepat. Nah, semua harus ada kesamaan tempo. Unsur harmoni yang berikutnya apa? Ayo. Nah, anak-anak, unsur harmoni yang berikutnya yaitu kesamaan dinamik. Dinamik adalah keras lembutnya suara dalam bernyanyi untuk menghasilkan ekspresi yang sesuai dengan isi lagunya. Pada saat bernyanyi satu suara secara berkelompok, dinamik secara keseluruhan penyanyi harus sama dan kompak. Jika pada bagian lagu tertentu membutuhkan suara yang lantang dan menggelegar, semua penyanyi harus mengeluarkan suara yang sama. Begitu pula apabila pada bagian lagu memerlukan tekanan suara yang lembut, semua penyanyi harus melakukan hal yang sama. Unsur harmoni yang berikutnya yaitu kesamaan penjiwaan dan ekspresi. Penjiwaan dan ekspresi adalah hal yang akan dilihat pertama kali oleh penonton. Ekspresi tersebut tidak hanya diperlihatkan dari penampilan wajah, tetapi juga harus muncul dalam suara dan nada penyanyinya. Bermi ulangi, ekspresi tersebut tidak hanya diperlihatkan dari penampilan wajah, tetapi juga harus muncul dalam suara dan nada dari penyanyinya. Nah, anak-anak, apabila kalian akan bernyanyi secara unisono atau bersama-sama, itu memerlukan unsur harmoni tersebut supaya nanti dalam kelompok itu akan terbentuk benar-benar penyajian lagu yang kompak, baik secara nada, secara tempo, secara dinamik, dan secara ekspresi. Kita akan masuk pada analisis bernyanyi unisono dalam video. Apa itu analisis bernyanyi unisono dalam video? Pada kesempatan ini anak-anak akan dilatih untuk berpikir tingkat tinggi dengan cara menganalisis video, kemudian kalian amati dari yang sudah kalian pelajari tentang konsep, maka kalian akan bisa menjawab pertanyaan atau menganalisis video tersebut masuk dalam kategori bernyanyi unisono atau mungkin bernyanyi paduan suara atau vokal group. Nah, kata kuncinya adalah kata kunci bernyanyi unisono itu bernyanyi satu suara, yaitu menyanyikan melodi pokok lagu. Jadi tidak ada pecah suara. Kemudian bernyanyi secara berkelompok atau bersama-sama, bukan perorangan. Penugasan. Mari kita cermati bersama. Yang pertama, cermati tayangan video di YouTube dengan link tertulis berikut. Ya, nanti di bawah ini Bu Hermi akan menyebutkan linknya.
Kemudian tugas kalian, saksikan, cermati, dan tulis kesimpulan. Video tersebut termasuk bernyanyi unisono atau paduan suara atau vokal group dengan suara lebih dari satu. Berikan alasannya. Ya, diberikan alasannya. Kalau itu bernyanyi unisono alasannya apa? Kalau bernyanyi paduan suara atau vokal group alasannya apa? Kemudian like videonya sebagai apresiasi. Jadi kalian menghargai video tersebut dengan cara like sekaligus sebagai tanda kalian sudah menyaksikannya. Tuliskan jawaban kalian dengan cara menulis dan mengirim ke nomor WA Bu Hermi. Jadi kalian tuliskan jawaban tadi pada WA yang dikirim ke WA-nya Bu Hermi. Ini nomor WA-nya Bu Hermi 087839031579. Ada pertanyaan? Nah, kalau anak-anak masih ada yang bingung, nanti boleh bertanya pada Bu Hermi melalui chat WA. Selamat menganalisis anak-anak. Nah, ini adalah link yang harus kalian saksikan, kalian cermati, kemudian kalian tuliskan kesimpulan. Akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita masih selalu dikaruniai kesehatan dan keselamatan sehingga kita tetap bisa belajar walaupun belum bisa bertatap muka. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Salam sehat dan semangat selalu. Terima kasih.